Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ghazali, NIP 2019-1049, Prodi Perbankan Syariah 1. Nah, baik, saya akan menanggapi video dari teman saya. Saya akan meresum beberapa tanggapan dari kemarin-kemarin oleh teman saya. Nah, yang pertama tentang konsep dasar ekonomi. Nah, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia berusaha untuk mencapai keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Nah, tujuan ilmu ekonomi adalah bagaimana usaha-usaha manusia agar kebutuhannya tidak terbatas. Nah, itu dapat terpenuhi dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas sehingga tercapai keseimbangan yang diinginkan. Nah, yang menjadi sasaran ilmu ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya ilmu ekonomi, manusia akan tahu apa yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan metode ekonomi terdiri dari metode induksi dan metode deduksi. Nah, tanggapan yang kedua tentang pengertian ekonomi. Nah, ekonomi merupakan salah satu ilmu dari ilmu sosial yang mempelajari tentang aktivitas manusia yang berhubung dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa di suatu wilayah tertentu. Nah, tindakan ekonomi dilakukan dengan memperhatikan kaidah yang disebut sebagai prinsip ekonomi. Nah, terdapat dua prinsip dasar dalam melakukan tindakan ekonomi. Nah, tanggapan yang ketiga tentang uang dan fungsinya. Nah, uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda maupun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Nah, dalam ilmu ekonomi modern yang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dengan secara umum, diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa, serta kekayaan berharga lainnya. Nah, resume yang keempat tentang institusi uang. Nah, lembaga keuangan atau institusi keuangan adalah semua perusahaan yang kegiatannya utamanya adalah meminjamkan uang yang disimpan kepada mereka. Nah, badan-badan itu mendorong masyarakat untuk membuat tabungan kepada mereka sebagai balas jasanya. Para penabung akan diberi pendapatan berupa bunga atas tabungan yang mereka buat tabungan. Nah, tabungan yang dikumpulkan oleh lembaga keuangan tersebut selanjutnya akan dipinjamkan kembali kepada individu. Nah, resume yang terakhir tentang tugas dan wewenang OJK. Nah, kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merupakan bentuk upaya pemerintah Republik Indonesia menghadirkan lembaga yang mampu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan sektor keuangan. Nah, sedangkan tugas utama OJK itu adalah melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan bukan bank. Nah,
dalam buku bank dan lembaga keuangan lain, wewenang OJK dalam tugas pengaturan dan pengawasan jasa keuangan di sektor perbankan. Nah, yang kedua, wewenang otoritas jasa keuangan tugas pengaturan lembaga bank dan non-bank. Nah, yang ketiga, wewenang otoritas jasa keuangan dalam tugas pengawasan lembaga bank dan non-bank. Nah, terima kasih. Apabila ada kesalahan dari tutur kata saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.